Cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan biologi umum ya, PB 4101. Dan untuk modul keempat, di mana modul keempat itu terkait dengan yang namanya anatomi, metabolisme, dan koordinasi. Anatomi itu berarti bentuk luar, metabolisme adalah sebenarnya metabolisme itu terkait dengan apa yang ada di dalam prosesnya, baik membentuk ataupun memecah ya, dimana metabolisme kan terbagi menjadi dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme memecah, anabolisme membentuk, itu singkat saya ya. Jadi kalau salah tolong koreksinya. And then terkait dengan koordinasi ya terkait dengan syaraf dan segala macamnya. Oke, so kita mulai dari yang namanya kegiatan belajar pertama terkait dengan sistem pencernaan, transportasi, respirasi, dan ekskresi. Oke, untuk soal nomor satu, pagi tadi Ani membeli seliter beras, sikat kangkung, dan 2 butir telur. Yang dibeli Ani merupakan contoh dari bahan makanan ya, beda. Kalau zat makanan itu terkait dengan yang namanya apa sih namanya, zat makanan tuh terkait dengan intinya, kayak misalnya karbohidrat yang kayak gitulah, yang mengandung karbohidrat. Ini yang mengandung karbohidrat berarti contoh dari zat makanan. Jenis makanan atau yang zat makanan ini kayak membeli karbohidrat, protein, lemak gitu. Kalau jenis makanan namanya jenis makanan ya, kayak kalau kita makan apa? Nasi goreng, nasi uduk, ikan goreng. Nah, itu namanya jenis-jenis makanan. Tapi kalau makanan sendiri ya udah, whatever you can eat gitu loh ya. Oke. So nomor satu jawabannya C. And then nomor dua, makanan berikut yang selain mengalami pencernaan mekanik juga mengalami pencernaan kimiawi di dalam rongga mulut adalah ya nasi. Kenapa? Karena kalau pencernaan mekanik otomatis dia menghaluskan. Uh, Walaupun kalau untuk pencernaan mekanik sebenarnya semuanya ini bisa nih, satu 2 3 4-nya. Karena ketika kita makan keju kan pasti misalnya mungkin kejunya yang harusnya mungkin tebel, atau mungkin keju kan banyak ya jenisnya ya. Misalnya keju yang misalnya tipis kita makan, makin lama kan makin halus, makin kecil-kecil. Rendang pun juga seperti itu ya, telur juga sama. Nah, cuman yang berbeda adalah di bagian ini bisa nih. Tapi ketika kita bahas pencernaan kimiawi di dalam rongga mulut, itu tidak bisa semuanya. Karena apa? Pencernaan kimiawi di rongga mulut itu terkait dengan yang namanya enzim amilase, yang dimana merubah susunan glukosa, susunan karbohidrat. Dan mana yang mengandung karbohidrat? Hanyalah yang A. Sisanya rendang, protein, keju, protein juga ada, lemak juga ada. Telur itu protein, jadi nggak ada hubungannya sama karbohidrat ya. So jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Nah, oke, so kita lanjut ya. Kita hapus nomor 1 dan 2-nya, dan kita akan lanjut ke nomor 3, 4, dan 5. Oke, nomor 3, mungkin ini langsung saya masukin beberapa aja ya. Oke. Nah, oke. So, untuk nomor 3 sampai nomor 6, kita mulai dari nomor 3 terlebih dahulu. Ternyata informasi yang kita peroleh, pertanyaannya dari pertanyaan adalah pencernaan kimiawi sangat penting, artinya karena makanan umumnya terlalu besar untuk bisa melewati sistem pencernaan sampai ukurannya dikurangin. Ini terkait dengan yang namanya pencernaan mekanik ya, nggak ada hubungan sama pencernaan kimiawi. Ini mekanik pun juga kalau kayak gitu kenapa nggak kita kunyah lebih halus aja ya kan? Nah, yang B, tubuh hanya dapat menggunakan komponen monomer dari makromolekul yang kita makan. Ini masih logis alasannya. Tubuh tidak memiliki enzim yang tepat. Ini nggak ada hubungannya. Ya, ini justru salah. Tubuh memiliki enzim kok. Nah, terus pencernaan yang tidak tercerna dapat mengganggu homeostatis kimia sel. Ini nggak ada hubungannya ya. Pencernaan kimia sangat penting, artinya karena tubuh kita hanya bisa menyerap atau misalnya menggunakan yang bagian kecil-kecilnya aja nih. Cuman kecil di sini bukan arti ukuran.
melainkan terkait dengan struktur. Contohnya kalau misalnya kita bahas terkait dengan karbohidrat, maka yang kita makan itu mengandung yang namanya polisakarida. Nah, sedangkan yang bisa diserap bukan polisakarida, maka secara kimiawi turun menjadi yang namanya disakarida, dipecah. Nah, kemudian diturunkan lagi, dipecah lagi menjadi monosakarida. Nah, ya, monosakarida. Seperti itu. Yang dimana monosakarida inilah atau molekul-molekul monosakarida lah yang bisa diserap oleh tubuh. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 3 jawabannya B. Dan kita lanjut ke nomor 4. Setelah pembuangan kantung empedu yang terinfeksi melalui pembedahan, seseorang harus hati-hati dalam membatasi konsumsi. Ya, ini juga jelas banget ya bahwasanya dalam empedu ini adalah ada yang namanya menggunakan lemak, ya, menggunakan lemak atau ini mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya kantung empedunya udah dibuang, otomatis pengubahan lemak itu tidak akan bahkan si kandung maka berarti misalnya contoh nih, lemak ada di beberapa tempat, misalnya 2 tempat misalnya, ternyata satu tempatnya hilang nih. Berarti yang harusnya dilewatin oleh si A dulu untuk menjadi lebih kecil, otomatis tidak apa yang selanjutnya nggak bisa memproses sesuatu yang lebih besar. Contohnya kayak ini nih, misalnya nih kita nggak dianggap aja di mulut nggak ada enzim. Namun namun di bagian atau di sistem pencernaan berikutnya, organ pencernaan berikutnya hanya bisa mengonsumsi disakarida. Wah, berarti harus hati-hati dong. Karena apa? Karena kita nggak bisa makan polisakarida. Karena apa? Polisakaridanya nggak bakal bisa terurai menjadi disakarida. Seperti itu ya, kasusnya kurang lebih seperti itulah. Oke, nomor 5. Seseorang dengan golongan darah A akan mempunyai, nah ini golongan darah itu kalau sesuai dengan golongan darahnya adalah antigen darahnya sendiri dan antibodi terhadap lawannya. Jadi kalau kita punya golongan darah A, maka antigennya ada antigen A dan antibodi B. Nah, seperti itu. Kalau golongan darah B berarti punya antigen B, sedangkan akan mempunyai antibodi terhadap antigen A. Nah, kalau misalnya AB berarti punya antigen A dan antigen B. Nah, sedangkan untuk golongan darah O, nah dia malah antibodi terhadap antigen A maupun antigen B, seperti itu ya. Masalah itu kalian bisa cek di halaman berapa ya? Dulu terkait dengan ini ya, golongan darah itu ada di halaman 416, halaman 417 ya. Halaman 4.16 sampai halaman 4.17. Oke, nomor 6. Ketika kita terluka, terlukalah. Terlihat tanda-tanda sebagai berikut: darah yang keluar berwarna merah cemerlang, darah menyemprot keluar dengan semburan yang seirama dengan denyut jantung. Dari tanda tersebut, nah ini sebenarnya simpelnya adalah di bagian sini nih. Nah, ini kalau denyutnya berasa, ya ini artinya kan berarti denyutnya berasa nih. Yang dimana ini adalah contoh daripada arteri. Nah ya, jadi kalau misalnya arteri lawan vena itu, kalau arteri dia lebih di permukaan, kalau vena tuh di bawahnya, lebih dalam. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 5, 3 sampai 6, dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 sampai 10. Oke, nomor 9 sama 10-nya di sini. Nah, kita mulai dari nomor 7 ya. Oke, alat pernapasan manusia terdiri dari ini. Urutan yang benar, ini harusnya sih sebenarnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Bukan A B C D E F G terus tiba-tiba di sini angka. Padahal kalau kayak gitu ya jelas salah. Oke, cuman kita anggap aja ini angka 1 2 3 4 5 6 7. Urutan yang benar, of course jelas yang pertama adalah hidung. Kemudian yang kedua faring. Kemudian yang ketiga adalah laring. Kemudian yang keempat adalah
trakea, kemudian habis trakea baru bronkus dulu, bronkiolus barulah paru-paru. Jadi 2 1 ya 2 1 5 3 4 6 7. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Nomor 8, kontraksi otot antar tulang rusuk. Kontraksi berarti ini kalau pada saat proses pernafasan apa? Ini terkait dengan inspirasi ya. Terkait dengan inspirasi, terkait dengan menghirup nafas yang menyebabkan yang dimana pada saat proses inspirasi kontraksi antar tulang rusuknya menyebabkan tulang rusuknya terangkat sehingga rongga dada membesar dan terjadilah inspirasi. Yang dimana kalau misalnya ini kita bagi ada yang namanya pernafasan perut dan pernafasan dada ya. Oke, cuman yang pasti intinya namanya kalau diinspirasi inspirasi terkait dengan menarik nafas, otot antar tulang rusuk, otot antar tulang rusuk itu kontraksi, and then yang menyebabkan apa? Jadi antar tulang rusuk kontraksi menyebabkan adalah tulang rusuk terangkat. Tulang rusuk terangkat. Nah, sedangkan kalau terkait dengan yang namanya ada yang namanya diafragma. Diafragmanya ini adalah diafragma kontraksi sehingga apa? Diafragmanya dia menurun. Diafragma menurun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah rongga dada membesar. Nah, dari ini nih tujuannya adalah ini aja kali. Nah, oke. Intinya adalah rongga dada membesar, yang dimana kalau rongga dada membesar ya terjadinya inspirasi, dimana mekanismenya adalah tekanan di dalam paru-paru, tekanan paru-paru, mungkin gini aja, tekanan paru-paru lebih kecil daripada tekanan luar ya. Ini tekanan udara ya yang dibahas. Oke, kalau itu inspirasi. Kalau ekspirasi bagaimana? Nah, kalau ekspirasi kebalikannya, semuanya relaksasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah, relaksasi, and then yang menyebabkan apa? Tulang rusuk turun. Tulang rusuk turun gitu ya. Terus kemudian otot diafragma ya, ini ototnya ya. Cuman biar nggak kepanjangan, diafragma relaksasi yang menyebabkan apa? Relaksasi menyebabkan adalah diafragmanya dia naik. Sehingga apa? Dampaknya dari mekanisme seperti ini menyebabkan rongga dada mengecil. Rongga dada mengecil sehingga terjadi ekspirasi, di mana mekanismenya adalah terjadi karena tekanan di dalam paru-paru itu jauh lebih besar daripada tekanan yang ada di luar. Makanya udaranya keluar karena untuk menyeimbangkan tekanan udara ya. Oke, ini untuk nomor 8. Nomor 9, proses filtrasi reabsorpsi. Nah, ini terkait dengan ini, ingat ada glomerulus, ada tubulus contractus distal, ada tubulus contractus proximal. Nah, dari gambar ya yang ada di situ, bahwasanya kita peroleh informasi bahwasanya di nomor 1 yang ini adalah glomerulus. Oke. Kemudian di nomor ntar dulu.
yang ditunjuk ini nomor satu. Oke, mungkin kalau ini gini ya. Ini emang sedikit tricky kalau untuk nomor satu sama nomor 2 ini. Intinya di nomor satu sama nomor 2 ini ada yang namanya glomerulus yang di bagian dalamnya dan di bagian luarnya. Jadi gambarnya begini nih. Set. Begini. Terus ini ngelihat set, ngelihat. Nah, jadi ini nanti begini. Yang dimana bagian dalamnya itu adalah glomerulus, sedangkan yang di bagian luarnya adalah namanya adalah kapsula Bowman. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman kalau kita lihat detail lagi, kayaknya ini nomor satunya glomerulus, duanya adalah kapsula Bowman. Yang ketiga, gambar nomor 3 ini adalah tubulus contractus proximal dulu ya, proximal. Kemudian yang keempat itu kita sebut dengan yang namanya lengkung Henle. Nah, yang dimana nanti ada lengkungan yang turun sama yang naik. Nah, terus misalnya di sini nih nomor 5 ini adalah terkait dengan yang namanya ureter ya, apa namanya? Salurannya. Nah, terus ini ada kalau nomor 5 ini namanya adalah ureter ya, ureter. Jadi jalur ke uretra ya, nanti baru ke kantung kemih, barulah dibuang ya kan. Nah, di sini sebelumnya sebenarnya ini ada nomor 6 di daerah sini ya. Kalau kasih nomor 6 ini adalah tubulus contractus distal ya. Nah, di mana proses-proses ini ada yang namanya filtrasi. Nah, cuman di sini ada sedikit perdebatan sebenarnya, tergantung sama pendekatan. Kalau proses filtrasi di sini berdasarkan buku itu terjadi cuma di glomerulus. Di kapsula Bowman ya. Ini kebalik ya. Nomor satunya yang kapsula Bowman, yang keduanya adalah glomerulus. Nah, padahal sebenarnya dalam proses filtrasi ini tiga-tiganya, dua-duanya ini. Cuman kalau emang misalnya kita bahas, kayaknya mungkin kalau glomerulus itu kan terkait dengan apa sih namanya? Ini loh bagian apa sih namanya? Sel darah. Apa namanya? Saluran darah. Nah, kan ngikutin begini set. Kan gitu ya, karena ini kan ada hubungan sama saluran ini ya, saluran darah ya. Nah, berarti lebih tepatnya emang kapsula Bowman ya. Jadi sebenarnya ini sekaligus kalau lebih rincinya. Yang dimana di bagian sininya nanti apa namanya? Difiltrasi gitu ya, difiltrasi sehingga nanti masuk ke bagian-bagian daripada sel ginjal atau nama lainnya sel ginjal itu kalau nggak salah neuron ya. Sel ginjal ini namanya nefron ya, sel ginjal namanya adalah nefron. Oke. Nah, jadi nanti ini ada nih, ada alurnya yang dimana yang masalah terkait dengan dari yang ini itu bagiannya yang ini nih, yang bagian sini yang diikutin. Jadi nah misalnya kan begini nih. Nah, terus begini set. Nah, ini ada kapsulanya. Nah, jadi mungkin lebih fokus ke situ. Kalau yang glomerulus itu terkait dengan yang namanya ini apa namanya saluran-saluran darah ya, atau sel itu apa namanya kayak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah seperti itu ya. Oke. So dengan begitu maka lebih tepat jawabannya untuk nomor 9 adalah yang A ya. Dimana terjadi proses filtrasi menyaring zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang dimana harus dibuang gitu ya. Jadi yang masih dibutuhkan di dalam darah nggak perlu dikeluarin seperti itu. Oke, kemudian yang ke nomor 10, reabsorpsi itu terjadi di tubulus contractus proximal nomor 3. Kalau misalnya ini jadi ini reabsorpsi, ini filtrasi, ini kalau untuk yang nomor 6 ini adalah augmentasi. Yang dimana augmentasi itu membuang kembali zat-zat yang emang harusnya nggak diperlukan tapi masih nongol. Seperti itu ya. Jadi mungkin pas di bagian filtrasi ataupun reabsorpsi itu masih ada yang kelewat. Nah, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita hapus untuk tes formatif yang pertama ya, nomor 7 sampai nomor 10-nya, dan kita akan lanjut ke
tes formatif yang kedua. Oke, fungsi neuron sensorik. Neuron ada sensorik, ya kan? Ada motorik. Nah, oke. Kalau motorik berarti penggerak, kalau sensorik itu untuk namanya sensor untuk mendeteksi. Nah, oke. Coba kita cek pilihan gandanya satu-satu. Memproses impuls yang baru masuk dan mengirimnya ke neuron motorik. Oke, ini masih oke karena ini make sense. Membawa impuls dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Salah. Nah, kemudian untuk membawa respon impuls dari otak ke sumsum tulang belakang, ini nggak ada hubungannya. Terus membawa pesan dari sistem saraf pusat ke efektor. Salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak ke bagian bawah tempurung lutut, sehingga secara tidak sadar tungkai bergerak ke depan. Di mana jalurnya? Ya, sebenarnya ini pasti dari lutut dulu, dan di mana karena berhubung kita menerima dulu, nggak mungkin saraf motorik. Saraf motorik itu istilahnya adalah aksinya, gitu. Kalau menerima sensorik. Nah, jadi abis saraf sensorik itu kemana nih? Ke otot apa sumsum tulang belakang? Nah, yang benar adalah ke sumsum belakang. Jadi jawabannya C. Kenapa kok nggak ke otot dulu? Oh, ini bukan otot sih sebenarnya, lebih ke otak ya mungkin ya. Nah, kenapa nggak otak? Kenapa sumsum tulang belakang? Karena gini, untuk sumsum tulang belakang itu biasanya untuk lebih prefer ke bagian yang namanya gerak refleks. Nah, ya gerak refleks. Nah, jadi kalau misalnya kita nih secara tidak sadar nih, gerak refleks namanya, itu jadinya saraf sensorik ke sumsum tulang belakang langsung ke saraf motorik baru diaksikan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita gerak refleks otak dulu, otak itu dipakai buat mikir, jadi melakukan gerak yang sadar, ya, gerak refleks atau gerak tidak sadar. Nah, kalau yang ini, kalau otak, terkait dengan otak, ini terkait dengan gerak sadar. Seperti misalnya nih, kita mau mengangkat tangan ketika misalnya mau menjawab. Secara sadar, atau kita mikir nih, mau angkat tangan nggak ya? Nah, itu sadar. Tapi kalau misalnya nih, kayak misalnya ternyata di jalan, terus nginjek sesuatu deh. Nah, yang dimana mungkin itu sesuatu yang secara tidak sadar ada membuat kaki nggak nyaman. Kan nggak mungkin dong pas kaki misalnya nih injak misalnya tai ayam gitu kan nggak mungkin, angkat nggak ya kan gitu. Jadi secara tidak langsung, oh apa nih gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk mekanisme terkait dengan gerak refleks. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2 nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Berikut ini merupakan pengaruh saraf parasimpatik terhadap aktivitas beberapa organ tubuh. Nah, oke, terkait dengan saraf parasimpatik, sebenarnya ini kerjasama nih dengan saraf simpatik ataupun dengan parasimpatik, di mana simpatik sama parasimpatik ini sebenarnya kerjanya adalah sesuatu yang saling berlawanan. Seperti misalnya parasimpatik nih, misalnya menstimulasi what does mean? Saliva, that means air liur ya, gitu ya. Kalau inhibit berarti mengurangi. Nah, terus slow heartbeat berarti menurunkan tekanan menurunkan denyut jantung. Sedangkan kalau simpatik itu menaikkan denyut jantung, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya pas kita cek nih saraf simpatik, berarti kita ngecek yang sebelah kiri aja. Bener nggak bahwa ada kontraksi pembuluh darah? Tidak ya. Oke. Pengecilan pupil ini nih ya, bener nih, constrict pupils. Terus kalau dilihat pupil tuh berarti gitu. Peningkatan kelenjar saliva, benar ya, stimulate saliva. Pengecilan bronkus, that means terkait dengan yang namanya ini. Nah, ini artinya berarti mengecilkan saluran pernafasan, ya bagian ini nih, yang terutama di bagian paru-paru, itu adalah pengecilan bronkus. Sedangkan simpatik berarti memperbesar pupil,
menurunkan atau ya menurunkan tingkat kerja kelenjar saliva. Terus kalau yang pengecilan bronkus berarti simpatiknya adalah memperbesar. Nah, seperti itu ya. So nomor 3 jawabannya adalah A. Sebenarnya terkait dengan simpatik dengan parasimpatik ini materi SMA kalau nggak salah, atau mungkin materi SMP ya, saya lupa. Oke. Nomor 4, aktivitas tak sadar seperti bernafas dan denyut jantung dikontrol oleh. Nah, oke. Jadi ini terkait dengan gerak refleks di mana sumsum tulang belakang, yang di mana sumsum tulang belakang itu kan nggak bakal mungkin terpisah dong ya. Nah, jadi nggak mungkin dong sumsum tulang belakang itu apa namanya nggak berhubungan sama sesuatu. Ada di mana eh, gerak sadar yang tidak sadar tapi emang masih ada hubungan sama otak. Makanya kalau otaknya mati ya udah, bawahnya juga yang terkait dengan gerak sadar ataupun tidak sadar pun juga nggak bisa berlangsung. Itu adalah terkait dengan medula oblongata, alias terkait dengan yang namanya saluran yang dimana apa namanya terkait dengan hubungan antara otak dengan sumsum tulang belakang ya. Kalau cerebrum ini adalah otak besar. Ya, di mana otak besar ini kalau kita bagi ada yang namanya talamus, hipotalamus sama kelenjar pituitari. Nah, oke. Ini otak besar. Ya, sorry. Ini otak besar, sedangkan cerebellum itu adalah otak kecil ya. Oke. Dimana otak kecil tuh ya udah nggak ada part-partnya lagi. Kemudian and then ya ya jawabannya yang D ya untuk nomor 4. Nomor 5, salah satu perbedaan antara cara kerja sistem saraf dan sistem hormon adalah bahwa sistem saraf responnya langsung. Sedangkan kalau hormon itu perlu rangsangan lebih, jadi emang agak lambat ya. Nah, kalau saraf itu ya udah when you see something ya ketika you melihat sesuatu ya apa yang you lihat diproses di sensorik dulu masuk ke otak, kemudian apa yang akan mau dilakukan motorik kerja seperti itu. Kalau hormon nggak kayak gitu ya. Oke, nomor 6, serabut saraf otak yang bekerja secara tak sadar adalah serabut saraf keberapa? Oke, jadi kalau ini jawabannya ada di halaman 4.47 ya, kalian bisa lihat sendiri gambarnya sampai 4.49 terkait dengan tabel yang dimana ini adalah serabut saraf ke yang 10 yang terkait dengan yang namanya vagus, yang dimana biasanya ini vagus terkait dengan denyut jantung ya, terkait dengan paru-paru, pernafasan, yang dimana pasti itu kerjanya adalah tak sadar ya. Oke, and then kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3, 4, 5, dan 6 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, ovarium menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk merangsang reproduksi. Bukan, progesteron itu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan sel kelamin, yang dimana ini ada hubungannya sama pembentukan plasenta selama masa kehamilan ya. Oke, and then lanjut ke soal nomor 8. Penderita gondok endemik disebabkan karena kekurangan yodium ya. Oke. Terus kemudian nomor 9, rasa marah, jantung berdebar-debar itu karena adrenalin tinggi, berarti terkait dengan hormon adrenalin atau hormon adrenal. 10, metabolisme kalsium diatur oleh hormon yang disekresikan oleh. Nah, ini metabolisme kalsium itu oleh hormon apa? Ya, namanya adalah hormon paratiroid atau PTH ya, paratiroid hormon, yang dimana disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Nah, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Wait. Oke, kita langsung lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Oke, jadi di makin lama makin kesini terkait dengan materi yang namanya juga semakin banyak, semakin kompleks, maka bentuk soalnya pun semakin banyak. Yang pasti
kita nggak bisa beranggapan bahwa nanti UAS atau soal ujian ya pasti nggak bakal mungkin sesimpel ini. Contohnya mungkin kita bahas terkait dengan ini di sini hormon adrenalin. Nanti akan keluar yang berbeda seperti itu ya. Cuman setidaknya minimal kita tahu nih kalau misalnya nanti ketemu soal ini jawabannya ini. Jadi nanti tinggal menggali lebih dalam materi-materi yang yang diperlukan seperti itu ya. Nah, oke, so kita hapus untuk tes formatif keduanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga terkait dengan alat indera. Oke, so untuk soal nomor 1, dalam keadaan cahaya redup, otot pada iris berkontraksi yang menyebabkan lubang pupil melebar. Hal ini dimaksudkan agar cahaya yang masuk lebih banyak. Ya, selain kayak misalnya kita ngelihat lebih belok kalau ibarat kata matanya tuh biar lebih lebar, karena toh juga sebenarnya kalau misalnya merhatiin mungkin kita bisa ngelihat apa yang kita bisa ngelihat diri sendiri tuh, atau mungkin kita lihat punya orang lain deh. Ketika cahaya ini nanti yang bagian tengah-tengahnya ini kayak lensa jatuhnya nanti bisa membesar bisa mengecil seperti itu ya. Oke, jadi intinya kalau misalnya cahaya redup, pupilnya melebar supaya cahayanya lebih banyak. Kalau cahayanya banyak, pupilnya mengecil atau menyempit sehingga supaya cahayanya masuk lebih sedikit. Oke, nomor 2, supaya kita dapat melihat suatu benda dengan jelas, bayangan benda itu harus jatuh kepada di bagian belakangnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita berdasarkan pengetahuan yang kita punya sementara, misalnya belum mendalami deh itu, atau mungkin nggak baca-baca lebih detail lagi, bahwasanya jawabannya pasti D, mikirnya retina, karena waktu SD kan belajarnya begitu. Nah, cuman di retina, jadi mikirnya kan retina, tapi ternyata selama ini kita belum tahu secara detail bahwasanya retina itu terbagi menjadi 2, ada bintik buta dan ada bintik kuning. Ada bintik kuning. Nah, yang harus kena yang harus jatuh tepatnya di mana? Di sini bintik kuning. Jadi kalau yang ini peka cahaya, ya. Kalau yang ini tidak peka cahaya. Nah, jadi bagian yang peka cahaya itu adalah retina, tapi lebih spesifiknya adalah bintik kuning. Seperti itu ya. Oke, nomor 3, kemampuan mata untuk mengatur bayangan jauh tepat pada bintik kuning disebut akomodasi mata. Makanya kalau dalam pelajaran fisika terkait dengan terkait dengan yang namanya alat optik itu ada yang namanya berakomodasi maksimum sama berakomodasi normal. Nah, itu akomodasi matanya itu terkait dengan matanya sendiri itu ya. Oke, and then nomor 4, orang yang matanya normal dapat melihat benda yang jauh ataupun dekat. Ya, ini udah jelas banget bahwa jawabannya adalah ya, sisanya jawabannya masuk akal yang C. Kenapa? Karena hipermetropi ini terkait dengan gangguan mata, presbiop juga sama, miopi apalagi ya. Jadi ya emetropi, seperti itu jawabannya ya. Oke, kalau hipermetropi berarti tidak bisa melihat benda yang dekat. Kalau miopi tidak bisa melihat benda yang jauh. Kalau presbiopi ini terkait dengan yang namanya otot mata, sehingga kalau kita mau melihat benda yang jauh atau dekat itu agak susah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 sampai nomor 8. Langsung sekaligus saja kali ya. Soal nomor 9 dan 10. Nah, untuk nomor 5, mata yang tidak dapat melihat benda dekat disebut rabun dekat atau hipermetropi. Hal ini terjadi karena bayangan benda jatuh di belakang apa di depan nih dari bintik kuning ya, nggak bakal mungkin yang dibahas, nggak bakal mungkin bintik buta. Nah jadi jawabannya ini adalah yang C ya, di belakang bintik kuning. Kalau di depan bintik kuning ini adalah miopi alias rabun jauh. Nomor 6. Rongga telinga bagian tengah dihubungkan dengan rongga mulut bagian belakang adalah oleh suatu saluran yang disebut oleh saluran Eustachius. Ya. Nomor 7. Ujung saraf yang berhubungan dengan saraf pendengaran menuju otak terlihat pada telinga bagian
Nah, ini bagian dalam ya. Nah, oke, nomor 8. Dalam keadaan tertentu terkadang kita merasa kehilangan rasa bau. Keadaan ini namanya adalah asmonia yang disebabkan oleh pilek, flu, nah seperti itu ya. Oke, and then nomor 9, bila kita mencium bau makanan yang sedap, kadang keluar air liur karena apa? Ya otomatis pembau sama pengecap itu ada hubungannya ya kan? Oke. Kemudian nomor 10, pada waktu kita naik kendaraan di tempat berbukit-bukit, kita sering merasakan gangguan pada telinga. Tetapi dengan cara menelan air liur, gangguan ini akan segera hilang karena apa? Ya, oke. Jadi kira-kira nih pasti ada hubungan sama apa? Coba kita cek dulu. A. Pembuluh stasius terbuka sehingga tekanan udara di luar dan di dalam gendang telinga seimbang. Oke. Tekanan udara di luar tertutup, ini saluran telinga luar melebar sehingga oke. Ini ada hubungannya dengan yang kan gini ya. Ini ada hubungannya dengan yang namanya di sini sama di sini. Berarti ada hubungannya dengan saluran Eustachius. Oke, berarti C sama D udah nggak mungkin. Tinggal antara A sama B, yang dimana yang namanya untuk menyeimbangkan ya harus dibuka, bukan ditutup ya. Karena kalau misalnya dibuka berarti karena apa namanya, karena kita meminum ya, pembuluh stasiusnya terbuka seperti itu ya. Oke, so jawaban nomor 10 adalah yang A. So dengan begitu kita akhiri dulu untuk pembahasan modul keempat untuk mata kuliah biologi umum PB 4101, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan saya ucapkan juga terima kasih bagi yang sudah donasi di saweria.co dan scan kirisnya, dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.